Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Fajar. Nah, di sini saya Hana, Saya Dila. Nah, di sini kita akan mau nanya-nanya nih Pak tentang Megatrust. Nah, kan Megatrust ini seringkali isu dan kabar-kabarnya muncul lagi Pak, apalagi di Mentawai ini Pak. Nah, kita mau tanya nih Pak, apa sih Megatrust itu Pak? Ya, Megatrust ini sebenarnya pasca 2004 gempa bumi berpotensi tsunami yang terjadi di Aceh itu kita sudah melakukan edukasi terhadap masyarakat karena begitu dahsyatnya sampai 5 km landasan tsunami itu ke daratan, dan itu menimbulkan korban jiwa lebih kurang 200.000 jiwa. Kemudian ada juga yang kehilangan tempat tinggal itu sampai ribuan ya. Dan 2004 itu menjadi pelajaran bagi Sumatera Barat, sehingga pelajaran itu membuat Sumatera Barat berbenah. Dikaji 2005 ada juga gempa, 2007 gempa, 2000 puncaknya 2009 ya, gempa 30 September 2009. Namun alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Nah, itu semakin tajam dari BMKG juga memberikan program-program peringatan dini, ala-ala peringatan dini dipasang semua. Kemudian dari LIPI juga sekarang BRIN ya melakukan penelitian. Nah, dideteksilah Megatrust Mentawai yang berpusat di subduksi patahan Indo-Australia dan Eurasia itu berada di Mentawai, Kepulauan Mentawai. Jadi kalau kita lihat dari gerakan lempengan itu sendiri, Mentawai dengan Samudra Hindia yang ada di Kota Padang itu ada dua patahan. Patahan sebelum patahan Samudra Hindia dengan Mentawai, dan antara Mentawai dengan Pulau Sumatera, pasnya di Sumatera Barat itu ada juga patahan. Yang kemarin itu 5,0 itu patahan yang berada di Padang Pariaman yang dekatan dengan antara Mentawai dengan Kota Padang. Nah, yang Megatrust itu di sebelahnya Pulau Mentawai. Nah, Megatrust kenapa disebut Megatrust? Karena tahun 1817 sekian sampai dengan 200 tahun yang lalu ya, ini pernah dulu terjadi tsunami besar di Kota Padang dan pesisir Sumatera Barat. Nah, pesisir Sumatera Barat itu sekarang kan ada kita 7 kabupaten kota yang kemungkinan akan terdampak. Yang pertama kita dari selatan itu pesisir selatan. Kan panjang itu kotanya, kabupatennya panjang. Baru Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, nyambung lagi sedikit di Agam dekat Tiku, nyambung lagi ke sananya Pasaman Barat di Pantai Sasak. Nah, baru Pulau Mentawai sendiri. Nah, itu 7 kabupaten kota yang bakal kalau memang Megatrust ini memang terjadi. Tapi kita tidak berharap itu terjadi, tentu ada upaya-upaya. Nah, itulah 7 kabupaten kota yang barangkali mungkin terdampak. Nah, dari Megatrust Mentawai itu juga diprediksi apabila potensinya itu, energinya itu lepas dalam bentuk lentingan. Kalau ditekan satu lempengan, yang satu lagi menekan ke bawah, satu lagi melenting ke atas, apabila terlepas dari subduksinya itu akan menimbulkan gelombang besar. Nah, gelombang besar itulah yang akan menjadikan hantaman ke daratan. Tsunami itu kan ada gelombang yang menghantam ke daratan, itu tsunami namanya. Nah, pasca gempa yang terjadi diprediksi 8,9 dari para ahli, itu bisa menimbulkan gelombang 5 sampai 10 meter, mungkin bahkan sampai 15 meter. Nah, ketika dia menjadi gelombang besar itu, dia menghantam ke daratan itu bisa menghantam mulai dari pinggir pantai Padang ini atau pesisir pantai Sumatera Barat ini ke arah timur. Ke arah timur artinya menjauh dari bibir pantai itu adalah 3 kilo. Tergantung dari bentuk kontur geografis masing-masing kabupaten kota. Ada yang bentuk teluk, ada yang bentuk dermaga, ada yang bentuk mungkin semacam
lengkungan atau muara-muara, itu juga ada ketinggiannya, ada kerendahannya dan sebagainya. Itu kalau diprediksi dari simulasi dilakukan BMKG itu ada 3 kilo yang terdampak. Dulunya 5 kilo, tapi setelah ilmu pengetahuan bertambah, uji coba simulasi terus dilakukan sehingga bisalah didapatkan itu 3 kilo. Nah, ketika dia melanda 3 kilo sampai kepada daratan pesisir Sumatera Barat itu, dia akan surut, itu butuh waktu 3 sampai 4 jam surut. Lama ya. Lama. Jadi ketika dia surut itulah terkadang juga membawa serpihan-serpihan, bangkai-bangkai kapal, kemudian kayu-kayu dan sebagainya. Mungkin ada juga jenazah-jenazah korban manusia yang terbawa lagi ke laut gitu. Jadi banyak waktu di Aceh itu tidak ditemukan beberapa korban ya. Ada juga sholat gaib dilakukan. Nah, itu gambaran Megatrust Mentawai dengan gempa 8,9, ketinggian ombaknya bisa sampai 5-10 kilo, 5-10 meter, landaannya sampai 3 kilo. Itu yang bentuk gambaran Megatrust Mentawai. Baik Pak, terima kasih atas info tentang Megatrust di sekitar Mentawai. Nah, sebelum terjadi ini, pernahkah ada Megatrust yang udah ada di dunia ataupun di Indonesia ini Pak? Ada histori kejadian Megatrust tersebut? Pernah, kalau kita lihat histori itu pernah terjadi. Di Sumatera Barat ini sendiri juga pernah dulu, 200 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata, adik-adik itu bisa lihat di daerah Alang Lawe. Alang Lawe tahu kan, daerah lampu merah itu dekat Kodim, kemudian di Malabar atau Masjid Nurul Iman itu udah Alang Lawe itu. Itu kalau digali sekitar rumah penduduk itu, sumurnya itu ada pasir pantai. Ya, pasir pantai. Sementara sekarang kan bukan pantai itu, rumah penduduk ya kan. Nah, satu. Yang kedua, kenapa disebut Sitinjau Lawi? Tahu Sitinjau Lawi? Di mana coba? Mau ke Solo. Nah, mau ke Solo itu. Kalau kita nyantai di situ, Indomie telur sambil ngopi gitu kan, dilihat ke arah barat Kota Padang, maka kita akan melihat apa? Apa sekarang kita lihat kalau malam hari itu apa yang kita lihat? Kalau sore hari apa yang kita lihat? Lampu-lampu, rumah penduduk, perkampungan, pelabuhan, kan nampak tuh. Nah, karena dia disebut Sitinjau Lawi, kalau kita duduk situ meninjau ke arah laut, dulunya itu adalah lautan. Tuh, maka nenek-nenek kita cita-cita dulu kalau historinya seperti itu. Makanya disebut Sitinjau Lawi, meninjau Lawi. Sekarang bukan laut yang ada, rumah penduduk, masyarakat, pemukiman dan kehidupan. Nah, ini menceritakan dari nama itu saja kita bisa melihat bahwasanya dulu pesisir pantai Padang ini adalah semua lautan. Adik-adik juga kalau ke Gunung Padang di Siti Nurbaya itu, duduklah di puncaknya itu, lihatlah ke arah pantai Padang, betapa rendahnya kontur geografis Kota Padang itu. Dan cuma berbatas bukit yang paling adalah Gunung Pangilun dan bukit di gunung sepesisir timur Kota Padang, Kuranji, Kota Tang, kan itu. Lainnya landscape gitu, datar kan. Nah, itu salah satu bukti bahwasanya dulu pernah terjadi sini adalah lautan. Nah, kemudian yang hal-hal itu bisa kita lihat juga ada beberapa mungkin dari penelitian daerah rawa yang sudah dijadikan pemukiman, lumpur, kemudian ada Payau, daerah air Payau di pesisir pantai Padang sampai kepada Pasaman Barat itu yang berpotensi likuifaksi. Tapi ini perlu kembali dilakukan penelitian lebih mendalam. Karena likuifaksi ini kan sepaskanya terjadi gempa berpotensi tsunami atau mungkin getaran gerakan tanah, dia akan memicu terjadinya likuifaksi. Nah, seberapa lebar dan luasnya ini sedang diteliti likuifaksi. Nah, inilah dulu memang pernah terjadi di Sumatera ini, khususnya Sumatera Barat, tsunami. Kalau nggak salah rentang waktunya di 1800-an, bahkan ada 1700-an. Itu bisa dilihat di historisnya. Itu tsunami. Nah, sejarah tsunami.
Nah, yang harus kita waspadai, kenapa tsunami sekarang kembali menjadi isu strategis, isu yang sangat viral, santer kita dengar. Nah, itu dikarenakan ada beberapa hal yang sudah terlupakan. Pasca 2009 itu orang sudah banyak bermukim lagi di daerah pesisir pantai, kemudian berjual beli, kemudian tidak ada lagi rasa takut, sudah melupakan itu. Akhirnya itu menghilangkan kewaspadaan. Makanya BMKG menyatakan bahwasanya potensi itu belum lepas dan itu masih menjadi ancaman, bukan untuk berita pertakut, tapi berita untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Bayangkan seandainya ancaman itu jelas di depan mata dan belum terbuka potensi yang 8,9 skala Richter itu, dan kita tidak dalam keadaan siaga, akan jatuh korban banyak. Nah, kita kan tidak tahu, semua ini kehendak Allah. Semua ini berpulang kepada sunatullahnya seperti apa. Nah, kita banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyak beribadah. Semoga megatrust itu tidak terjadi. Mana tahu dengan adanya beberapa gempa-gempa kemarin ini yang sudah berlalu ini menjadi cicilan energi itu lepas. Tapi sekarang kan dalam keadaan terkunci. Terkunci ini menjadi misteri, tanda tanya besar. Apakah terkunci ini berarti tidak akan bergerak sama sekali? Sudah dalam keadaan pas, posisi yang cukup dan tidak ada gerakan, atau memang dia terkunci ini menunggu lentingan yang lepas daripada kunciannya itu sehingga menimbulkan gelombang besar. Nah, itu kembali kepada Allah, dan pengetahuan pun belum bisa menembus itu gitu. Hari tanggal waktunya pun kita juga nggak bisa memprediksi kapan terjadi itu. Nah, itu yang BMKG mengingatkan kembali. Tingkatkan kewaspadaan, kapasitas masyarakat ditingkatkan, aparatur pemerintah ditingkatkan, kemudian pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan juga pengetahuan tentang tsunami ini juga diberitahukan. Salah satu contohnya, kalau seandainya terjadi gempa, kita kan tidak tahu apakah gempa ini di darat atau di laut, ya kan? Kalau kita tahu gempa ini di darat laut, tentu antisipasinya juga jelas, tapi kita tidak akan tahu. Saya bisa pastikan itu. Nah, gempa besar yang berkemungkinan terjadi tsunami itu kan gempa besar. Kalau gempa darat itu 5 atau 6 bahkan 7 skala Richter itu udah maksimal seperti itu. Tapi kalau di laut itu bisa sampai 9. Bisa dari 8 sampai 9. Nah, kita berdiri tidak bisa dalam keadaan normal pas gempa itu, sehingga kita harus jongkok bahkan tiarap atau rebah. Kemudian durasinya lama, ayunannya kencang, dan hampir 50% mungkin bangunan yang kita lihat, tembok dan sebagainya itu roboh. Itu bisa dipastikan gempa skala Richternya di atas 7. Dan juga kemungkinan itu juga berasal dari laut. Nah, sebelum keluar dari RANET atau informasi peringatan dini dari BMKG, itu yang awam kita terima kan. Nah, kalau sudah itu terjadi, nggak usah nengok ke laut air surut dulu kayak tsunami Aceh gitu. Tengok dulu lah ke pinggir itu airnya surut atau enggak gitu. Jangan. Karena nanti durasi yang akan kita lakukan untuk melakukan evakuasi itu, golden time kita itu 25 menit sampai 30 menit mungkin maksimal. Terjadi gempa, kurang lebih 3 menit atau mungkin di bawah 5 menit baru kita dapat informasi bahwa gempa berpotensi tsunami atau tidak. Nah, kalau dia berpotensi tsunami, itulah lowong waktu kita tinggal 25 menit atau 20 menit untuk evakuasi. Apa yang dilakukan untuk evakuasi? Pertama, evakuasi secara vertikal. Evakuasi vertikal dilakukan, makanya setiap pasca gempa 2009 itu kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota merekomendasikan sepanjang pesisir pantai itu membuat sekolah-sekolah ataupun kantor-kantor itu sampai pada lantai 3 atau lantai 4, dan di atasnya rooftop itu bisa menjadi tempat evakuasi. Itu kapasitasnya sampai ribuan orang gitu loh. Sekolah-sekolah, perhatikan mungkin SD, SMP sudah ada tuh seperti di pantai Padang itu ada seperti itu. Kemudian kantor-kantor juga seperti itu. Nah, ada juga shelter dari BNPB yang seperti di Uku, Karang Utara, dan juga yang di Singgalang dekat daerah Lububaya itu sudah ada shelter-shelter itu. Ada 3 shelter yang dari BNPB buat. Nah, itu kita mengevakuasi secara vertikal. Waktu kita ingat 25 menit sampai 30 menit. Kalau bisa di 25 menit itu. Nah, kalau pasca gempa
kondisi vertikal tadi, gedung-gedung tadi itu dalam keadaan roboh ataupun mungkin dalam keadaan genting dan juga dalam keadaan tidak bisa dilakukan evakuasi, lebih baik kita horizontal. Kenapa? Ketika kita melihat gedung itu dalam keretan, kita memaksakan diri juga evakuasi secara horizontal, tsunami kan datang. Hempasan tsunami itu kecepatannya 300 sampai dengan 700 km per jam. Dan itu ibarat mobil, kalau tabrakan itu hanya tinggal sepertiga yang utuh. Tuh, mobil kalau nabrak, kayak gitu kencangnya, kayak gitu dasarnya. Apalagi bangunan yang genting tadi itu, yang retak-retak tadi, hantam, roboh semuanya. Nah, evakuasi yang dilakukan secara horizontal itu kita gunakan rumusnya. Tadi kita tahu bahwasanya 3 km kan dari simulasi itu. Nah, kalau 3 km dari bibir pantai ke arah timur itu ada 3 kilo, kira-kira kita harus mencapai dalam waktu 25 menit atau 30 menit. Nah, kita pakai standar kecepatan long march TNI dan Polri melakukan jalan cepat, jalan long march gitu. Tahun beranting itu kan, kalau tahun beranting itu 1 jam mereka bisa menempuh dalam jarak itu 6 kilo 1 jam. Nah, kalau kita menempuh dalam waktu 30 menit berarti berapa kilo? Atau kita menempuh 3 kilo, kita berapa menit? Setengah jam, 30 menit. Jalan santai. Apalagi lari dalam keadaan takut. Kayak Scooby-Doo itu. Dia bisa lari sampai mungkin hanya ada waktu 10 menit. Sudah sampai 3 kilo gitu loh. Nah, tidak disarankan menggunakan kendaraan bermotor. Baik roda 2 maupun roda 4. Kenapa? Justru ini yang akan menjadikan kecelakaan baru. Bukan menghindari kematian, justru menghadapi kematian kita. Tabrakan, panik, kemudian akal sehat sudah tidak berfungsi lagi karena ketakutan yang begitu membabi buta. Kemudian di persimpangan akan terjadi macet. Nah, persimpangan macet ini justru di zona merah, di 2 kilo atau di 1 kilo, bayangkan. Tsunami datang, habis semuanya. Karena ketika orang sibuk untuk menyelesaikan kemacetan itu butuh waktu berapa? Ada setengah jam, ada mungkin 15 menit gitu kan untuk melakukan pinggirlah dulu, atur ini dulu sampai sana macet. Tsunami udah datang. Makanya tidak usah menggunakan kendaraan. Lebih baik dengan jalan kaki dengan kecepatan standar tadi atau lari-lari kecil. Itulah 2 evakuasi yang kita lakukan, horizontal dengan vertikal. Nah, vertikal pun ada catatan, gedungnya dalam keadaan kokoh, dalam keadaan baik dan sebagainya. Bagaimana bentuk kokohnya? Antara tiang dengan dinding tidak retak. Antara dinding dengan lantai tidak berpisah. Tidak merekah. Itu bagus. Tapi kalau itu udah merekah, udah jangan di situ. Tuh, yang harus kita lakukan dalam evakuasi. Nah, persiapan apa menjelang seandainya terjadi gempa bumi tsunami itu? Yang pertama, tidak pun kita mengetahui waktunya apa, siang, tengah malam, atau subuh dan sebagainya. Waktu apapun juga kita siaga. Siapkan tas siaga di rumah. Dalam tas siaga itu apa aja gitu. Alat komunikasi, kalau punya HT, atau radio transistor kalau HP memang jaringan GSM sudah rusak dan tidak bisa kita menggunakan HP, kita menggunakan HT, handheld talkie gitu. Kemudian P3K standar. Seandainya kita luka dan sebagainya, obat-obatan susah dicari karena keadaan kredit dan chaos pada waktu itu seperti perang gitu. Semua untuk logistik, makanan dan sebagainya susah didapat. BBM harganya mahal dan sebagainya. SPBU tutup, misalnya seperti itu kan. Listrik mati, air putus, bayangkan. Nah, ambillah beberapa logistik yang siap pakai atau siap saji, masukkan dalam tas itu, tas siaga itu. Logistik, P3K, pakaian seadanya juga. Dan dokumen-dokumen penting siapkan dalam satu file. Kalau nggak bisa dokumen file dalam hard copy itu kita amankan, pakai untuk backup gunakan Google Drive. Kita simpan situ surat tanah ini sebagai mungkin buku nikah, kalian belum nikah kan, saya udah ada buku nikah, KTP dan sebagainya. Kalau hancur sebagainya kita punya file yang nanti bisa dilaporkan bahwasanya kita punya tanah dulu situ, kita punya sertifikat seperti itu. Nah, inilah tas siaga. Tengah malam terjadi, ya udah langsung. Nah, ketika itu terjadi berlindung dulu kan, berlindung dulu. Kalau kita sedang kuliah berlindung di bawah meja dulu kan, berlantai itu di daerah tempat walaupun aman tsunami tapi dari gempa kan kita nggak tahu. Berlindung setelah reda sedikit, baru kita evakuasi keluar. Jauhkan
terdiri dari gedung-gedung dan juga tempat umum. Itu proses yang harus kita lakukan. Nah, tingkatkan sosialisasi ini kepada masyarakat dan sebagainya. Barangkali itu mungkin ada yang terlupa bagi saya, silakan mungkin. Wah, sangat menambah pengetahuan sekali ya Dila ini dari Bapak Fajar. Nah Pak, terakhir mungkin ada pesan untuk mahasiswa atau masyarakat terkait untuk meningkatkan lah kesiapsiagaan bencana ini, khususnya di Sumbar ini Pak. Baik, pertama ketika kita tinggal domisili di mana atau berkegiatan di mana, lihat di situ ancaman resiko bencananya apa. Kebakarankah, gempa bumikah, longsorkah, banjirkah. Ketika kita sudah mengenal kita berada di daerah zona bencana, berarti kita tahu mengantisipasinya seperti apa. Kalau banjir, ya tentunya kita siapkan untuk tempat ketinggian mengevakuasi. Atau air mulai naik, kita mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, kan seperti itu. Longsor juga begitu. Kita berjalan jauh di mana antara Padang dengan luar kota, kemudian antara provinsi sebagainya, lihat daerah-daerah rawan bencana yang kita lewati. Nah, selalulah lihat di aplikasi BMKG, di situ ada cuaca, kemudian ada daerah-daerah yang sifatnya potensi gempa. Kemudian Inaris yang ada di BNPB itu juga bisa di-download aplikasinya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu berada kita di zona bencana, tentunya kita sudah tahu di mana tempat evakuasi sementara. Nah, kalian kalau ingat evakuasi sementara itu yang 3 kilo dari bibir pantai sampai ke daratan arah timur itu ada disebut namanya safe zone atau tsunami safe zone. Zona hijau yang mengatakan bahwasanya Anda sudah melewati pada batas tsunami. Itu warnanya biru. Di aspal itu ada tuh terus di safe zone. Kemudian ada juga papan pemberitahuannya di tiang itu mengatakan Anda berada di ketinggian lebih dari 10 meter dari permukaan laut. Kasih tahu itu. Nah, di mana-mana serta jajah tempatnya di Kota Padang ini, kayak Nanggalo, Ampang, kemudian Sawahan dan di daerah mata air. Nah, itu harus dipelajari sambil kita jalan-jalan, kita lihat itulah daerah paling aman. Kalau Anda sudah berada di situ, nggak perlu lagi Anda lari lagi ke arah timur gitu. Cukup yang dari lebih sisi pantai ke arah zona 3 kilo itu. Nah, 3 kilo itu kita nggak perlu lari. Nah, kita akan membantu kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang mungkin mengalami bencana yang sedang menghadapi tsunami. Nah, itu. Kemudian waspada, listrik, gas, kalau kita masak dan sebagainya terjadi gempa, segera matikan kompor, matikan listrik, lari keluar. Jangan sedang masak, lari aja keluar. Tahu-tahu ada gempa, ketimpuklah itu masakan kita, kena gasnya, bocor gasnya, listrik sedang hidup, listrik pun terjadi kabelnya sedang terluka. Ada panas, ada bahan bakar, ada oksigen, jadi dia kebakaran. Jadi segitiga api itu panas, bahan bakar, oksigen itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Itu barangkali yang harus kita siapkan. Selebihnya sampaikanlah kepada masyarakat untuk tetap waspada. Ini ancaman bukan harus ditakuti, tapi ancaman ini diwaspadai, ditingkatkan kesiapsiagaan. Kalau terjadi kita sudah fight, sudah siap. Oke, baik Pak. Wah, sangat benar-benar bermanfaat lah Pak penjelasan dari Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai mahasiswa dan maupun masyarakat umum Pak. Oke, baik, sekian dari podcast dengan Pak Fajar Sukma dari bidang kedaruratan dan logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat. Saya Hana, saya Dila, dan saya Fajar Sukma. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.